Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fauzan Fadi Wahyudi. Saya berasal dari Surabaya dan saya sedang berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatan 2020. Saya mengambil jurusan Teknik Industri dan sekarang sedang menempuh semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal yang saya kerjakan untuk UTS Ekonomi Teknik kelas C. Oke. Untuk soal nomor 1, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Ia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Oke, dapat diketahui ya, untuk P sama dengan 7.500.000 rupiah. Untuk I-nya sama dengan 8% per tahun. Untuk N-nya sama dengan 3 tahun. Yang ditanya adalah F. Untuk menjawabnya F sama dengan 7.500.000 rupiah dalam kurung F per P dikali 8% dikali 3 sama dengan 7.500.000 rupiah dalam kurung 1,2597 sama dengan 9.447.750 rupiah. Untuk kesimpulannya, jadi uang yang harus dibayarkan di bank pada akhir tahun ketiga itu adalah 9.447.750. Oke. Untuk soal nomor 2, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama 1 tahun. Jika nasabah meminjam 1.000.000 rupiah, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan. B. Tingkat suku bunga efektif per tahun. Untuk menjawabnya, untuk yang A, cicilan yang harus dibayarkan per bulan, I sama dengan P dikali I dikali M. Sama dengan 1.000.000 rupiah dikali 6% dikali 12 bulan, karena 1 tahun. Dan hitungannya kan per bulan bayarnya. Itu sama dengan 720.000 per bulan. Untuk yang B. Untuk yang B, tingkat suku bunga per bulan, pinjamannya 1.000.000 rupiah, untuk bunganya 0,5% per bulan, maka tingkat suku bunga sama dengan 0,5% dikali 12 karena 1 tahun, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Sama dengan 6% per tahun. Untuk yang C, diketahui 1 per bulan sama dengan 0,5%, asumsi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Untuk menjawabnya, untuk nominal pertama sama dengan 0,5% dikali 12 bulan sama dengan 6% per tahun. Untuk I1 IFF sama dengan dalam kurung 1 ditambah 0,05 tutup kurung pangkat 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kali 1 sama dengan 0,06 sama dengan 6,1 per tahun. Oke. Untuk nomor 3, soal nomor 3. Bandingkan 2 alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga dalam kurung I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau bisa disebut dengan net present value dari nilai A, metode nilai sekarang atau biasa disebut dengan present worth. Untuk yang B, metode nilai deret seragam atau biasa disebut annual worth. Oke, dalam sini kita dapat mengetahui ya, dalam tabel sama I-nya pada bunga tingkat suku bunganya udah diketahui itu 15%. Untuk tabelnya dapat dilihat pada mesin A. Ongkos biaya awal 45, untuk mesin B biaya awalnya 29. Untuk ongkos
biaya tahunan untuk mesin A 8, untuk mesin B 9. Turun mesin setiap 2 tahun belum diketahui. Untuk mesin B 2 tahun. Untuk turun mesin setiap 3 tahun, untuk mesin A 2,5, untuk mesin B tidak diketahui. Untuk nilai sisa, mesin A 5, mesin B 3. Untuk umurnya, mesin A 12, untuk mesin B 6. Oke. Untuk menjawabnya dengan metode friction word ya ini. Untuk mesin A, oh iya lupa, kita dapat dilihat itu ada garis-garis itu. Itu kayak apa ya? Kayak semacam urutan lah. Dari min 45 juta ribu rupiah sama dengan 8 juta ribu rupiah per tahun. Tengahnya min 2 juta 500 dan sampai 5 juta ribu rupiah. Untuk mesin A, ongkos biaya awal sama dengan min 45 juta ribu rupiah. Untuk biaya tahunan sama dengan min 8 juta ribu rupiah dalam kurung P per A dikali 15% dikali 12 karena 12-nya diketahui untuk 1 tahun ya. 1 tahun adalah 12 bulan. Sama dengan min 8 juta ribu rupiah dalam kurung 5,2406 kurung sama dengan min 41.924.800 ribu rupiah. Turun mesin tiap 2 tahun masih belum diketahui. Turun mesin tiap 3 tahun sama dengan min 2.500.000 rupiah dalam kurung P per F dikali 15% dikali 3 sama dengan min 2.500.000 dalam kurung 0,6575 kurung sama dengan min 1.643.750. Untuk nilai sisanya 5 juta ribu rupiah dalam kurung P per F dikali 15% dikali 12 sama dengan 5 juta dalam kurung 0,1869 sama dengan 934.500. Untuk PWA pertama sama dengan min 87.634.050. Untuk mesin B itu juga sama ya, ada garis-garisnya itu juga, tapi ini bermula dari min 29 juta. Min 29 juta, untuk A-nya sama dengan 9 juta per tahun. Untuk selanjutnya min 2 juta dan sampai 3 juta. Oh ya, untuk mesin B ongkos biaya awal sama dengan 29 juta ribu rupiah. Untuk biaya tahunan sama dengan min 9 juta ribu rupiah dalam kurung P per A dikali 15% dikali 12 sama dengan min 9 juta ribu rupiah dalam kurung 3.784.844 ribu rupiah dalam kurung min 34.059.600. Turun mesin tiap 2 tahun sama dengan min 2 juta dalam kurung P per F dikali 15% dikali 2 sama dengan min 2 juta dalam kurung 0,7651 dalam kurung sama dengan min 1.530.200. Untuk turun mesin tiap 3 tahun masih tidak diketahui. Untuk nilai sisa sama dengan 3 juta dalam kurung P per F dikali 15% dikali 6 sama dengan 3 juta dalam kurung 0,4323 sama dengan 1.296.000. Untuk PWA keduanya sama dengan min 5.293.800. Untuk kesimpulannya, mesin yang layak dipilih adalah mesin B karena harganya lebih terjangkau atau biasa disebut dengan harga murah karena lebih murah. Oke. Untuk metode annual work sekarang dapat diketahui dalam garis-garis tadi sama P sama dengan min 45 juta ribu rupiah, terus tengahnya min 2.500.000 rupiah sampai 5 juta.
Mesin A, ongkos biaya awal sama dengan min 45 juta dalam kurung A per P dikali 15% dikali 12 sama dengan min 45 juta dalam kurung 1 juta 844. 1 juta. Mohon maaf. Bisa saya ulang, sama dengan min 45 juta dalam kurung 0,1844. Mohon maaf bila salah. Sama dengan min 8.298.000. Untuk biaya tahunan min 8 juta, untuk turun mesin tiap 3 tahun sama dengan min 2.500.000 dalam kurung A per F kali 15% dikali 3 sama dengan min 2.500.000 dalam kurung 0,2879 sama dengan min 719.750. Untuk nilai sisanya 5 juta dalam kurung A per F dikali 15% dikali 12 sama dengan 5 juta dalam kurung 0,0344 sama dengan 172.000. Untuk awalnya sama dengan min 6.846.750. Untuk mesin B, nah itu juga ada sama P juga, itu dari P sama dengan min 29 juta sampai min 2 juta sampai 3 juta. Untuk ongkos biaya awal min 29 juta dalam kurung A per P dikali 15% dikali 6 sama dengan min 29 juta dalam kurung 0,2642 sama dengan min 7.661.800. Untuk biaya tahunan sama dengan min 9 juta. Untuk turun mesin tiap 2 tahun sama dengan 2 juta dalam kurung A per F dikali 15% dikali 2 sama dengan 2 juta dalam kurung 0,4651 sama dengan min 930.200. Untuk nilai sisanya sama dengan 3 juta dalam kurung A per F dikali 15% dikali 12 sama dengan 3 juta dalam kurung 0,0344 sama dengan 103.200. Untuk AWB-nya sama dengan min 17.488.800. Untuk kesimpulan yang bisa kita dapat ya di sini, mesin yang layak dipilih adalah mesin A. Sama, karena lebih murah dan lebih terjangkau harganya. Oke. Untuk soal yang terakhir, atau soal nomor 4 ya. Suatu investasi dengan modal awal atau bisa disebut dengan initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau bisa disebut atau biasanya cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel. Bisa dilihat ini ada tabel sebuah cash flow suatu investasi. Untuk tahun pertama cash flow 250 juta, untuk kumulatif cash flow 250 juta juga, untuk tahun kedua 200 juta untuk cash flow-nya, dan untuk kumulatif cash flow-nya 450 juta. Untuk tahun ketiga cash flow-nya 150 juta, untuk kumulatif cash flow 600 juta. Untuk tahun keempat 100 juta untuk cash flow-nya, dan juga untuk kumulatif cash flow 700 juta. Untuk mengerjakan soal seperti di atas, kita gunakan rumus untuk mencari nilai PP atau payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. Ya, itu saya sudah menaruh rumusnya. Rumusnya adalah PBP sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Untuk menjawabnya, PBP sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Untuk keterangannya, untuk yang N sama dengan tahun terakhir di mana arus kas belum bisa menutup investasi awal. Untuk yang A sama dengan jumlah investasi awal. Jumlah kita berinvestasi awal itu berapa gitu, teman-teman. Untuk yang B, jumlah akumulatif arus kas pada tahun ke N.
Untuk yang C, jumlah kumulatif arus kas tahun ke N. Oke. Ini dapat diketahui ada garis-garis di bawah situ ya. Dari 250 juta ke turun lagi, 250 juta, turun lagi sampai 500 juta, dan sebelahnya 450 juta, ada garis bawah lagi 200 juta, dan sebelahnya 600 juta, di bawah 150 juta. Bisa teman-teman lihat. Oke. Untuk mengerjakannya, diketahui N sama dengan 2, karena yang kita ketahui pada tahun kedua ya. Untuk yang A, sebesar A sama dengan 500 juta ribu rupiah. Untuk yang B sama dengan 450 juta ribu rupiah. Untuk yang C sama dengan 600 juta ribu rupiah pada tahun ketiga. Jawab sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 sama dengan 2 plus 500 juta ribu rupiah min 450 juta ribu rupiah per 600 ribu juta rupiah min 450 juta ribu rupiah dikali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 50 juta ribu rupiah per 150 juta ribu rupiah dikali 1 tahun sama dengan 2 plus 5 per 15 dikali 1 tahun sama dengan 2 per 1 per 3 tahun. Untuk terus selanjutnya sama dengan 2 tahun dalam kurung 1 per 3 dikali 12 bulan. Nah, ini tahunnya kita ganti bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Bisa teman-teman ketahui juga. Jadi sama dengan 2 tahun 4 bulan. Kesimpulannya, jadi untuk payback period adalah 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan 500 juta akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Oke. Dan sekian mungkin dari saya untuk sedikit penjelasan dari soal UTS saya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga para viewers yang melihat. Dan mohon maaf bila ada kosakata saya yang salah, karena saya juga merasa agak gugup pertama kali. Sama untuk soal yang kalau saya kerjakan salah, mohon maaf, karena saya juga dalam proses pembelajaran juga. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.